Hai and welcome to The Flick bareng gua Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita bahas film apa, Han? Heart of Stone. Heart of Stone, film yang baru keluar di Netflix ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan filmnya Gal Gadot di sini bermain sebagai pemeran utama. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sinopsis. Sinopsis akan dibacakan oleh Hani. Hani silakan. Oke, untuk sinopsis dari film Heart of Stone itu mengisahkan tentang agen intelijen berpengalaman bernama Rachel Stone yang diperanin sama si Gal Gadot. Nah, di sini tuh Rachel Stone tuh merupakan agen tim elit MI6 atau kayak FBI-nya London British lah, ya. British ya. Lah. Nah, namun di sisi lain tuh si Rachel itu ternyata dia juga tergabung di agen charter. Iya, jadi charter ini sendiri tuh merupakan organisasi bayangan yang menggunakan teknologi AI terbaru untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi kalau MI6 tuh yang di depannya, istilahnya charter tuh yang tersembunyi, independen lah istilahnya. Iya, independen. Dia nggak dikelola pemerintah, tapi dia yang membantu tugas-tugasnya si dalam menyelamatkan dunia dari teroris-teroris lah. Ya, membantuin MI6 itu sendiri. Nah, terus masalah itu dimulai saat Rachel akhirnya membongkar penyamarannya di MI6 dan Heart, yaitu teknologi AI yang dimiliki Archer itu charter terancam diambil sama orang lain gitu. Oke, jadi istilahnya ini agen rahasia dalam sebuah agen rahasia. Iya, benar. MI6 sendiri udah agen rahasia. Iya, MI6 ini lebih rahasia lagi. Gitu, iya, kan? benar. Oke, itu dia sedikit sinopsis tentang film ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan POI, gue akan sedikit bahas tentang sutradara dan juga para pemainnya. Untuk sang sutradara bersama Tom Harper, beliau ini sutradara London juga loh, Han, dari klien London. Oh, jadi benar-benar British banget gitu. Oh, oke, British banget. Film-filmnya jujur, aku baru nonton film beliau itu satu. Itu The Woman in Black. Yang kedua, yang Angel of Death. Aku nonton yang pertama itu filmnya Harry Potter, siapa namanya? J.K. Rowling. Bukan, tokoh utamanya di Harry Potter. Daniel Radcliffe. Ya, yang pertama itu Woman in Black yang pertama itu Daniel Radcliffe dan itu sequelnya gitu. Dan itu bertema horor sih. Udah sih baru film itu doang yang gue nonton di. Selanjutnya untuk para pemain nih. Yang sebagai tokoh utama yang tadi gue disebut yaitu Gal Gadot. Ini Princess Diana. Iya. Ya pasti orang-orang pada tahu lah kalau apalagi fans-fans DC beliau ini yang bermain sebagai Wonder Woman atau Princess Diana. Selain di Wonder Woman dia juga pertama kali aku nonton di Fast Furious. Fast Furious series aku lupa yang keberapa yang ada si Hans, yang kelima kalau nggak salah. Dia juga main di situ dan beberapa kali muncul lagi kalau nggak salah ya di Fast Furious. Terus ada di Death on the Nile, filmnya Christy Agatha Christie. Ya itulah. Red Notice juga. Ya, Red Notice yang bareng Ryan Reynolds sama Dwayne Rock Johnson. Iya. Cuman ya di Red Notice tidak terlalu itu ya. Bedalah dengan film ini gitu. Selanjutnya ada favorit aku juga nih Han, yaitu Matthias, aku susah bacanya, Matthias Schweighöfer. Germany gitulah namanya. Aku pertama kali nonton dia tuh di Army of the Dead. Kayaknya aku pernah nonton deh di Netflix juga, bareng kamu bukan ya? Bukan ya, barangkali berarti Army of the Dead itu yang film zombie-zombian tapi bagus, aku suka. Sama Army of Thieves. Jadi sebelum Army of Dead ada Army of Thieves. Aku suka dia karena dia itu vibe-nya tuh mirip-mirip kayak Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg kan tapi kan lebih ke American gitu kan. Iya. Kalau si Matthias ini dia tuh kayak gitu personanya tapi dia Germany. Aksennya tuh khas banget. Aksen Germany ya. Iya. Dan dia juga muncul di Oppenheimer. Iya. Walaupun cuma sesaat sih, sebagai Heisenberg kan, peneliti dari Jerman. Itu emang Germany banget sih aksennya juga. Selanjutnya ada Jamie Dornan ya namanya. Jeremy Dornan, sorry. Yang kalau orang-orang pasti nonton dia tuh di Fifty Shades Trilogy. Christian Grey. Iya, Christian Grey gitulah. Film-film yang emang jadi sosok ganteng. Iya, sosok charmingnya. Iya, sosok charmingnya sih. Tapi tetap charming sih. Ya tetap ya Jamie Dornan ya tetap persona charming sih. Oke, selanjutnya ada Alia Bhatt. Mungkin Hani pernah nonton filmnya? Aku pernah nonton dia di Indian Actress. Aku pernah nonton yang Gangubai. Itu tuh aku apa Ganggu ya itulah. Dia ada di Netflix. Gitu. Jadi dia jadi karakter utamanya. Dia karakter utamanya. Jadi sosok itu sebenarnya kayak autobiografi atau bukan ya? Pokoknya kayak agak-agak based on true story gitu lah. Oke. Cuma actingnya emang
lumayan lah ya. Iya, aktingnya keren loh dia di sini. Di sana juga di film yang Gabuba itu dia keren. Okay. Nah, selanjutnya ada Sophie Okonedo. Aku pernah nonton film dia itu di Iron Flux tahun 2000-an, aku lupa. Film action, terus After Earth dia ada, Hellboy yang 2019 sama Dead on Arrival juga dia ada juga. Jadi dia main bareng Gal Gadot udah beberapa kali gitu kan. Sorry, ini yang kedua kalinya kali ya dia main. Iya, kedua kali. Kalau nggak salah. Itu dia sedikit informasi singkat mengenai sang sutradara dan para pemain. Selanjutnya kita bahas pembahasan POI. Bagi yang mau nonton, skip aja bagian ini karena ini bakal spoiler. Yang pertama, aku suka dari film ini adalah ini full action. Dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kita hitung ya, waktu dia santai, si Gal Gadotnya ini santai, sama action, itu jauh banget bedanya. Iya, kayak nggak ada nggak sih? Ada sih beberapa momen di awal-awal itu pun. Bahkan dia kesempatan dia untuk sedih ngeliat temennya mati dikit kayak cuma sebentar doang gitu ya. Jadi benar-benar full action dari awal, gak ada drama, gak ada basa-basi, emang ya udah full of action. Iya. Jadi kayak kalau misalkan lu suka sama yang gak banyak omong, gak banyak basa-basi ya, kemungkinan besar lu akan suka film ini karena emang full action. Iya benar-benar. Full action package. Tetapi kendati pun begitu, buat aku ceritanya template gak sih? Another secret agent yang berusaha buat menyelamatkan dunia gitu. Buat aku itu sebuah cerita yang template action aja, action movie kan kayak gitu. Iya, plot twist-nya cuma sedikit. Ya, ada plot twist cuma dikit banget sih. Itu cuma satu saat doang kan. Habis itu ya udah gitu. Tapi buat aku nggak terlalu suka film action sebenarnya, tapi aku enjoy nontonnya sih. Karena mungkin yang aku pengen bahas lagi selanjutnya lah fasenya cepet. Oh iya. Fasenya cepet, jadi kita nggak bosan. Jadi cepet pindah tempat, cepet pergerakannya cepet segala macem. Iya. Jadi kita nggak bosan. Ya, tapi jelas. Tapi kita tahu, oh ya ini karakter seperti ini seperti ini. Gitu. Mungkin dibantu dengan pengambilan angle. Karena mungkin full of action, jadi ya face-nya harus cepet gitu. Oh iya bener-bener sih. Jadi semua momen action itu dapet banget gitu. Nah terus dari film ini tuh, kamu nonton Mission Impossible nggak? Tom Cruise? Enggak sih aku nonton. Aku ngerasain sedikit vibe-nya Mission Impossible sih. Mission Impossible-nya Tom Cruise. Mission Impossible itu, si Tom Cruise itu, aku ngerasa, ya ada vibe Mission Impossible lah. Tetapi nggak begitu kerasa, karena mungkin actionnya tidak se-ekstrim Ethan Hunt gitu, si Tom Cruise. Tapi aku masih bisa ngerasakan vibe Mission Impossible-nya. Jadi istilahnya tuh kayak Mission Impossible tapi versi ceweknya. Oh iya. Aku ngerasanya kayak gitu ya. Tetapi di sini emang kalau Mission Impossible itu ada karakter Simon Pegg, nama aktor aslinya Simon Pegg, dia yang bikin lucu gitu. Ada dia yang bikin momen-momen lucu. Sedangkan di sini tuh emang nggak ada momen lucu sama sekali sih kataku. Iya. Emang serius aja gitu filmnya. Serius. Tapi bukan yang serius terus ngebosenin gitu. Iya. Mungkin dia emang serius ke action ya gitu. Iya, serius ke actionnya gitu. Iya sih. Jokesnya nggak ada, cuman yang nggak ngebosenin gitu. Iya benar. Oke, terus yang aku suka itu dari visualnya sih kan. Dimana dia shoot tempat-tempatnya keren-keren semua sih. Iya. Pertama pertama tuh di Italia katanya. Iya. Di Italia, di Portugal, di Rusia. Iya. Bahkan di padang gurunnya itu. Iya. Itu keren-keren banget semua. Iya, emang kalau nggak salah film ini tuh termasuk big budget. Big budget ya? Big budgetnya Netflix. Ini kan buatan Netflix. Iya, buatan Netflix benar. Terus aku baca juga dia tuh tempat syutingnya ada di Europe, Iceland, Maroko, sama California. Oh, Maroko yang terakhir kan? Iya. Jadi dia tuh nggak banyak. Dia ada sih bagian pakai green screen, CGI. Tapi dia juga banyak emang bener-bener si Gal Gadot tuh emang bener-bener keliling dunia. Untuk tuh memang Netflix ngeluarin budget gede ya. Berarti dia berani ya. Untuk film ini lumayan. Aku dengar sih budgetnya gede tapi nggak terlalu banyak yang nonton. Tapi dia sebenarnya number one sih di Netflix. Number one tapi kan bukan berarti banyak yang nonton sih. Iya karena sih, mungkin dari segi traffic emang cepet lah, kenceng lah. Tapi dari segi jumlah penonton mungkin masih gitu. Jumlah penontonnya nggak sebanyak yang lain. Pokoknya emang katanya sih ini ya mungkin dia top one di Netflix, cuman jumlah penontonnya nggak sebanyak itu. Oke. Mungkin emang dia dengan big budget. Big budgetnya emang karena keliling dunia ini sih. Apa? Karena keliling dunia ini sih budgetnya. Tapi aku nontonnya terpuaskan banget loh ngeliat visualnya keren banget. Kadang tuh suka salah fokus tau gak sih?
Iya, aku salah fokus Karena banget. menikmati pemandangannya itu sih. Iya, kayak di gurunnya misalkan. Terus jangan gitu, aku suka yang di SD. Iya, yang di SD. Gunung-gunungnya cantik banget sih. Cantik banget. Nggak tahu ngomongin visual nih tadi kan emang keren-keren banget karena apalagi pas aku baru tahu loh kalau ternyata itu keliling dunia ya buat syuting ini film ini gitu. Iya, benar. Makanya aku sedikit kaget ketika budgetnya Netflix mau Netflix mau membuat budget yang gede padahal kan biasanya itu Netflix tuh budgetnya tuh standar lah gitu. Iya. Mungkin karena dia aktrisnya juga mahal-mahal sih aku lihat kan. Iya, Gal Gadot. Gal Gadot, Jamie Dornan, Matthias, Alia Bad juga lagi naik. Lagi naik kan. Tadi itu ngomongin visual nih Han. Nah sekarang yang gak kalah rapi buat aku tuh visual efeknya sih Han. Oh, oke. Yang si Matthias itu siapa namanya aku lupa, si John ya. Jack. Oh Jack ya. Si Jacknya itu yang mainin apa? Memperlihatin dia ada heart-nya itu keren, rapi sih. Iya, aku suka banget sama teknologi di heart. Iya rapi sih. Iya, rapi. Lebih rapi dibandingkan The Flash. Maaf banget The Flash. Bahkan Kabi tau gak sih ada adegan si Alia Bhatt sama Gal Gadotnya turun pesawat. Oh iya, yang dia terjun. Itu tuh kelihatan real banget. Maksudnya kayak bagus banget gitu. Bagus banget. Jadi karena baru nonton The Flash jadi kayak agak ngebandingin perbandingannya The Flash gitu sih. Iya kayak aduh The Flash gitu. Sedangkan yang ini kan yang bikin Netflix, budget Netflix kan. Sedangkan The Flash kan yang bikin Warner Bros dan DC. Yang budgetnya tuh billions gitu. Iya, ibaratnya kan Netflix bukan yang pro dalam dunia action kan. Iya. Sedangkan DC tuh harusnya yang udah pro Warner Bros aja sih sebenarnya Warner Bros kan udah bertahun-tahun kan. Iya, dalam yang hero-hero gitu-gitu kan udah biasa kan. Dan budgetnya juga udah pasti lebih banyak Warner Bros lah dibanding Netflix kan. Sementara kalau yang ini tuh bagus banget. Maksudnya bagus, rapi. Real rapi gitu loh. Kayak bener-beneran mereka tuh terjun gitu. Yes, bener. Itu sih. Walaupun budgetnya gede ya itu sih. Ya itu sih kan kenapa aku bilang visual efeknya aku bilang cukup rapi lah. Iya. Rapi di sini. Terus yang aku suka lagi ya teknologi The Heart-nya ini sih. Itu canggih banget sih. Dia bisa mulai mendeteksi setiap pergerakan orang lain sampai dia bisa memperkirakan kemungkinan berhasilnya sebuah misi. Iya, keren sih. Mungkin walaupun agak serem. Mungkin bagi yang mau penasaran, Heart itu sebenarnya sebuah sistem ya, sebuah sistem di mana bisa ngelacak, bisa memperkirakan, bisa memprediksi sesuatu akan terjadi atau tidaknya, bisa memprediksi keberhasilan sesuatu misi atau kegagalannya. Jadi Heart itu mesin sebenarnya. Iya, AI gitu. Cuman yang sungguh-sungguh luar biasa AI-nya kan, bisa nge-hack apapun yang dia itu gitu kan. Bener-bener kayak dia menguasai seluruh dunia gitu ya. Makanya aku udah satu kalimat yang aku suka yang ngomong tuh si Matthiasnya ini ngomong heart is a power and a knowledge. Itu keren sih kata-katanya. Emang heart ini ya emang ketika lu bisa nguasain heart, lu bisa nguasain dunia gitu dengan mudahnya. Iya. Karena bener-bener ya bisa semuanya terdeteksi. Apalagi si Alia Bhatt ini kan yang jago nge-hack segala macam kan. Bahkan ceritanya ya di situ militer Britishnya aja dihack sama dia. Iya. Apalagi kalau MI6-nya aja dihack. Apalagi kalau dia mempunyai The Heart dong. Itu bakal lebih gila lagi gitu. Iya, emang dianya tuh pinter banget kan di sini. Dan yang aku suka juga di sini biasanya kan kalau misalkan dari Indian atau Asian lah terus ke barat atau ke film British atau Amerika itu kan biasanya aksen mereka dimasukin atau di aksen British ya. Iya, dipaksain lah untuk British. Iya, nah di sini aku suka si Kay-nya, Alia Bhatt. Di sini tuh dia bener-bener ya udah Indian accent banget. Yes. Kayak orang bener-bener kayak orang India, terus dia baru pindah gitu ke Amerika. Dia mempertahankan aksennya dia gitu. Iya, benar. Dan dia ya itu tidak memaksakan lah Han. Iya, jadi nggak sosok British atau sosok American gitu. Ya udah emang dia kayak gitu ngomongnya. Yes, benar. Sama satu lagi yang aku suka, Gal Gadotnya cantik banget di sini. Iya, Gal Gadot aja sih. Iya sih. Dan plot twist-nya juga ada sih di sini. Dikit banget tapi. Satu doang sih. Ya satu doang sih, habis itu ya udah. Tapi di awal aku juga karena aku nggak baca sinopsisnya sebelum nonton, aku juga baru tahu kalau ternyata si Gal Gadot adalah agent dalam agent gitu. Kalau saya emang udah baca dari sinopsisnya udah ada sih. Iya. Intinya dari aku sih ya, bagi lulu pada yang emang suka film full action tanpa basa-basi, coba deh tonton ini Heart of Stone di Netflix. Cuman bagi orang yang suka ada drama, ada komedinya,
mungkin kurang cocok kali Han ya. Mungkin. Tapi kalau emang suka action, suka sih pasti. Kemungkinan besar dia akan suka. Dan suka visual yang keren ya. Kalau lo suka yang visual yang keren, ya kemungkinan besar lo akan suka film ini. Oke, itu mungkin sekian dari aku sih. Hani ada tambahan? Enggak, udah. Jangan lupa nonton itu aja, Heart of Stone. Heart of Stone di Netflix. Yes. Oke. Mungkin bagi yang udah nonton terus ada momen-momen atau ada fakta-fakta yang kita miss atau salah, langsung aja komen di bawah ya. So, we hope you guys enjoy this video and see you when I see you.